Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian ke-31. Selamat mendengarkan. Mungkin ketika itu kesusahan semacam itu belum merusakkan angan-angannya. Bahkan mungkin peristiwa itu dipandangnya sebagai pangkal bahagia yang akan diterimanya. Sebab Ramalah sudah lepas dari kongkongan. Akan tetapi setelah Ramalah jatuh sakit, dan sementara itu rumah kediaman mereka itu telah diambil oleh si penyewakan. Karena telah dilepaskan oleh si penyewa, yaitu Marah Adil sendiri. Barulah ketika itu agak berguncang iman di dadanya. Telah mulai berasa kena cobaan atau bertambah merangsang hatinya. Entah siapa yang dapat mengetahui hati orang. Akan tetapi memang perkara rumah kediaman mula-mula menerbitkan kuatir jua dalam kalbunya, sekalipun engkau besar yang kaya itu ada akan tempat dia berlindung. Benar, dengan hati susah Mak Guna datang kepada saudagar yang kaya itu bermohon agar supaya mereka dua beranak itu dikasihani. Kemana, di mana lagi kami akan berlindung? Besar, katanya. Engku Besar tercengang heran apa sebab Mak Guna tiba-tiba bermohon demikian. Akan tetapi setelah bersoal jawab sebentar saja, ia sudah tahu pokok pangkal persoalan itu perceraian Ramalah dengan Marah Adil. Bukan karena persengketaan di antara kedua mereka itu, tidak, melainkan karena perbuatan Mak Guna semata-mata. Apa kata kakak? Tanyanya dengan berang. Kakak bermohon tempat berlindung. Sekarang baru kakak rasai akibat tingkah laku kakak sendiri, congkak, sehingga timbul persengketaan. Mengapa terlalu kakak campuri urusan rumah tangga anak dan menantu? Bahkan mengapa sampai ke hati kakak memperceraikan dua orang laki bini yang berkasih-kasihan dan dirantau pula, di tempat kekuasaan rumah tangga terletak di tapak tangan laki-laki? Tidak, aku tidak suka. Kakak cuma pandai mencabik saja, tapi menjahit orang lain. Kusut harus diselesaikan, keruh harus dijernihkan. Jemput Marah Adil, kalau tidak kakak dan Ramalah mesti pulang ke kampung. Hampir Mak Guna yang cerdik itu kehilangan akal. Hampir ia tidak dapat mempertahankan perbuatannya yang telanjur itu. Hanya untung juga baginya kecongkakannya karena Ramalah jatuh sakit itu. Sia-sia dibawa pulang ke Sumpur, jadi karena belas kasihan. Lepas dari rasa berang kepada Mak Guna itu, disuruhnyalah kedua beranak itu pindah ke rumah istrinya. Demikian maka sehari kemudian Ramalah sudah terbaring di rumah orang kaya itu. Ia sungguh sakit keras karena sedih dan sesal tak berkesudahan. Bermula ia menjerit kuat-kuat, yaitu ketika ia sudah membaca surat talak itu. Kemudian ia pun tak sadarkan dirinya lagi. Di dalam keadaan demikian itulah Ramalah dibawa ke belatung kecil, dan di situ pula ia diobati dengan seksama. Dukun telah banyak turun naik rumah. Kata mereka itu Ramalah sakit karena dimantrakan oleh bekas suaminya. Mantra pembalik pun dibacakan. Biasanya, kata dukun, karena mantra itu Ramalah mesti sembuh dan Marah Adil sakit keras atau mati. Akan tetapi karena lama-kelamaan Mak Guna terpaksa meminta pertolongan kepada dokter. Meskipun agak lama akan sembuh, tetapi dari sehari ke sehari perempuan yang malang itu berangsur-angsur baik pula. Pada suatu pagi hari ia pun mulai membukakan matanya. Ia memandang ke kiri dan ke kanan dan ke loteng. Sedang berbaring di atas tempat tidurnya, ia heran tercengang-cengang sebab apa yang dilihatnya berlain benar dengan apa yang teringat olehnya. Loteng, dinding, dan peri keadaan sekelilingnya tidak seperti dalam rumah di belakang tangsi lagi. Ia pun berpaling kepada ibunya yang duduk di dekatnya dan berkata dengan suara terputus-putus. Di mana kita sekarang ini, Ibu? Di rumah mamamu, di belatung kecil, jawab Mak Guna dengan lemah lembut.
Apa sebabnya kita pindah kemari? Mengapa pindah? Karena engkau sakit, anakku. Tambahan pula karena rumah di belakang tangsi itu sudah dikembalikan kepada orang yang punya. Apa sebabnya? Tanya Ramalah dengan heran. Sebab siapa yang akan membayar sewanya? Tidak berkedaikah lagi Kak Marah? Di mana dia, Ibu? Malah ingat engkau sudah diceraikan oleh suamimu itu. Ramalah menatap muka ibunya dengan tenang dan heran sambil berpikir-pikir. Air matanya berlinang-linang di pipinya yang pucat kurus itu. Akhirnya bergeraklah bibirnya. Benar. Ya, saya ingat, Bu. Pada suatu pagi saya dapati surat di atas meja depan. Surat Kak Marah. Surat cerai itu. Benar begitu, ya Ibu. Maguna termenung. Malah, katanya sejurus kemudian, jangan kau ingat juga keadaan dahulu itu. Pikirkan masa baru, hidup baru. Mana surat cerai itu, Ibu? Ada di tangan si besar. Mengapa di tangannya? Perlu, nak. Bagiku lebih perlu lagi. Minta kembali, Ibu. Tidak tahukah engkau bahwa rundingan kami hampir masak tentang hal akan menjemput Kak Marah kembali, Ibu? Bagaimana engkau ini? Gila? Sahut Maguna kepada Ramalah anaknya. Kalimat itu tidak disudahkan oleh Maguna karena tiba-tiba terdengar suatu suara yang riang kepadanya. Hei, Uni, malah sudah sembuh. Mujur-mujur. Ketika Maguna menoleh ke belakang, kelihatanlah seorang olehnya anak gadis kecil, kira-kira umur 5 atau 6 tahun, sudah berdiri di dekatnya. Mujur, Uni sudah sembuh, katanya pula, seraya duduk dekat Ramalah. Tak menyebut-nyebut udah marah lagi. Dan kemana dia, Uni? Tak pernah dia kelihatan selama Uni di sini. Anak gadis itu, anak engku besar, diraihnya oleh Ramalah ke sisinya, lalu diciumnya sedang air matanya menggerabak pula. Hei, Uni menangis. Jangan dibuang-buang air mata, Uni. Kita jemput udah marah ke belakang tangsi. Kalau Uni sudah kuat. Benar, Eni. Benar, sahut Ramalah perlahan-lahan seraya menekankan pipi gadis itu ke pipinya. Maguna tiada berkata-kata lagi. Dengan diam-diam ia pun bangkit berdiri, lalu pergi ke belakang. Gadis kecil yang dipanggil Eni itu sebenarnya Zarani namanya, duduklah dekat Ramalah yang berbaring itu. Tutur kata yang keluar dari mulutnya yang manis itu lucu dan riang, sehingga hati si sakit terhibur jua mendengarkan dia. Sekali-sekali sudah bermain gelak di bibirnya. Lama-kelamaan ia pun sembuh daripada penyakitnya, akan tetapi badannya masih kurus, mukanya masih pucat, dan rambutnya yang panjang itu sudah gugur sehelai-sehelai. Maguna riang gembira Ramalah sembuh, alamat ia takkan mendapat malu. Bukan lebih dari itu, alamat segala cita-citanya akan diperlakukan Tuhan. Tentang warna muka dan rambut gugur itu mudah, banyak obatnya, pikirnya. Ya, sambil mengusahakan obat yang banyak itu, ia pun amat rajin mencarikan Ramalah penambah elok dan manis parasnya. Sungguh Maguna telah gembira dan berangan-angan pula. Akan tetapi kegembiraannya itu harus ditebusnya dengan menelan caci maki dari pihak engku besar suami istri. Keduanya sudah lama mengetahui tingkah laku dan perbuatan Maguna yang keji itu, tak segan-segan mengorbankan bahagia anak dan menantunya yang berkasih-kasihan. Lain tidak karena terpedaya oleh rayuan setan angan-angan setinggi langit dan berani pula berdusta kepadanya dan menjual namanya. Akan tetapi selama Ramalah masih sakit, mereka itu masih dapat menahan-nahan perasaan dan berangnya.
Baru ketika Maguna minta izin akan mempersuamikan Ramalah dengan Ramli itu, keluarlah isi hatinya. Maguna disuruhnya pulang ke Sumpur secepat-cepatnya. Nyah dari sini sekarang jua, bodoh, dungu, anak tak bermadu, anak yang seia sekata dengan suaminya dipaksa bercerai, akan dipermadukan. Kata kakak sudah mau pakat dengan daku, dengan istriku, pendusta, pandir, pusung. Dan karena dusta kakak kepadaku pula, kepalaku pun terjual. Engkau, Raja Baginda, menyindir-nyindir aku, seolah-olah aku mempertegak kaum sesukuku. Walaupun kakak nyata bersalah, sudah dikayangan kakak sekarang. Ayo, terbanglah ke langit angan-angan kakak yang tinggi itu. Sudah Pak Eni, ujar istrinya menyabarkan dengan lemah lembut. Jangan diperpanjang perkara itu. Kebodohan Maguna sudah kelihatan, tetapi tak usah dipertontonkan. Dan dengan ibu anak-anak engkau, Raja Baginda, kekeliruan itu telah Adinda selesaikan. Mereka itu telah maklum, kini karena nasi telah jadi bubur, turutkanlah hawa nafsunya dan beri izin sebagaimana dikendakinya. Engku Besar memandang kepada istrinya serta mengurut dadanya. Ia pun berkata dengan agak lunak, kalau kita turunkan nafsu setan itu, kalau Ramalah sudah nikah dengan anak Rangkayu Amin, yaitu dengan Ramli, pegawai pos yang beristri itu. Ingat, yang beristri itu, di manakah Ramalah akan tinggal? Akan serumah dengan sembayanya, dengan madunya? Ya Allah, tidak terpikir oleh kakak kesulitan yang akan timbul dalam rumah tangga anak menantu kakak itu. Maguna tertunduk dan berdiam diri saja. Akan tetapi, apakah konon isi hatinya? Sudah, tak usah sampai ke sana perbincangan kita. Itu urusan mereka sendiri kelak, ujar Mak Eni kepada suaminya. Sekarang, perkenankanlah permintaannya supaya senang hatinya. Baik, tetapi dengan perjanjian, Kaguna tidak boleh tinggal serumah dengan mereka itu. Tidak boleh mencampuri urusan rumah tangganya. Mau tak mau, Maguna harus menerima perjanjian itu. Dalam pada itu ia terus jua menyiapkan obat-obatan, obat pemanis. Kata hatinya, kalau Ramalah sudah jadi istri Ramli, bagaimana jua pun anak Bandung itu mestinya. Akan tetapi Ramalah sendiri pertama-tama tidak mengindahkan izin itu, dan kedua sekali-kali ia tidak memperdulikan keindahan rupanya. Kalau hanya sekadar memahalkan harga dirinya bagi orang lain, lagi pula ia tidak mau merusakkan rumah tangga orang. Bagaimanapun jua ia harus kembali kepada suaminya. Ia pun pergi ke pasar kampung Jawa dengan diam-diam. Ia berharap agar ia bertemu dengan Marah Adil di kedainya. Ia hendak minta ampun dan bermohon supaya ia surut kembali. Utang dibayar, salah diterima. Takkan mungkin Marah Adil menolak permintaannya kalau sudah dilihatnya rupa Ramalah yang suram kucam itu. Tak dapat tiada ia akan belas kasihan akan dia. Akan tetapi Marah Adil tiada berkedai lagi di sana, dan seorang pun tidak tahu kemana perginya. Jangan hilang akal Uni Malah, kata Jarani dengan lucunya. Mari kita ke belakang tangsi, di sana tentu kita bertemu dengan Uda Marah. Tidak Eni, udahmu tidak di situ lagi. Lebih baik kita ke Pasar Gedang, di sana ada kaumnya. Baik, sambil melihat-lihat toko ayah, sahut Jarani kepada Ramalah. Ramalah terkejut. Ia tahu bahwa Engku Besar sudah semufakat akan menggantikan suaminya. Tentu ia tidak suka mencabut keputusan, tak mau memperkatakan Marah Adil pula. Walaupun ia tahu betul akan kebaikannya sebagai keluarga sepesukuan, ia pun sudah mau menanggung buruk baik. Hidup mati Maguna dua beranak sejak Ramalah meranda itu. Suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih, begitu pendiriannya. Jadi Ramalah tidak mau ke sana, melainkan ia hendak pergi pada Engku Raja Baginda, kaum Marah Adil serta induk semangnya. Kedua mereka itu pun naik bendi ke Pasar Gedang, yaitu pusat perniagaan bangsanya. Sesampai ke toko induk semang itu, ia pun diterima oleh Baginda dengan ramah, lalu dibawanya ke atas loteng, yaitu kepada istrinya.
Di situ Ramalah mendapat kabar yang sah tentang diri suaminya, kata istri Raja Baginda itu. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.